semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Nabila Aulia Azhara, dalam acara Seputar Metro TV edisi Sabtu, 1 November 2024 untuk memberitakan berita-berita terpercaya dan teraktual. Muhammad Zafir Rehan tertangkap atas penyalahgunaan surat izin usaha perdagangan. Penangkapan ini dilakukan di tempat tersangka berusaha dan penangkapan ini dilakukan pada malam hari pukul 7 waktu setempat. Penyidikan ini telah didalami oleh Badan Penyidik setempat. Berikut berita selengkapnya. Kasus ini berawal ketika tersangka menawarkan bisnis dengan jaminan senilai 18 miliar rupiah melalui surat pernyataan hutang, namun pada akhirnya pembayarannya tidak terrealisasikan. Tersangka menawarkan bilet giro atau giro kosong atau giro yang ditolak oleh otoritas bank. Kemungkinan tersangka terkena pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan dengan ancaman maksimal 4 tahun 6 bulan penjara. Kasus ini merugikan korban sebanyak 17 tas bermerek Hermes, Dior, dan lainnya sesuai yang didakwakan di JPU atau Jaksa Penuntut Umum dan merugikan korban secara material dan imaterial. Banyak sekali kerugian yang dialami oleh korban penipuan perusahaan yang tidak terdaftar tersebut. Nah, kalian tidak mau kan terjadi hal yang sama seperti itu? Berikut adalah cara bagi kalian untuk mencegah hal tersebut. Yang perlu diperhatikan, penting bagi kita untuk selalu mengecek NIB atau nomor induk berusaha yang tertera pada surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Di sini, kita bisa mengetahui apakah perusahaan tersebut memiliki NIB dan legalitas yang sah. Salah satu caranya adalah dengan mengunjungi situs Indonesia National Single Window atau INSW yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan. Situs ini dirancang untuk berbagai jenis usaha, terutama yang terdaftar di kepabeanan dan melakukan kegiatan ekspor serta impor. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengecek NIB perusahaan. Pertama, kunjungi situs INSW di insw.go.id melalui browser di ponsel atau komputer Anda. Yang kedua, masukkan nomor NPWP dan NIB perusahaan yang ingin Anda periksa. Yang ketiga, tunggu beberapa saat hingga status legalitas perusahaan muncul secara otomatis. Selain itu, kita juga bisa mengecek nomor induk berusaha melalui laman NSWI. NSWI sendiri melalui kepanjangan National Single Window for Investment. NSWI dirancang untuk memberikan informasi berkaitan dengan perizinan dan non-perizinan bagi para pelaku usaha. Nah, beginilah cara-cara untuk mengecek NSWI. Yang pertama, membuka laman NSWI di nswi.go.id. Yang kedua, membuka menu tracking dan kemudian mengisikan nomor induk berusaha perusahaan. Yang ketiga, berilah beberapa saat untuk menunggu nomor induk berusaha muncul. Nah, selain melalui laman NSWI, kita juga bisa mengecek melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di ahu.go.id. Nah, untuk perusahaan yang bekerja di bidang keuangan, kita bisa mengecek nomor induk berusaha melalui OJK, yaitu Otoritas Jasa Keuangan di ojk.go.id. Nah, untuk mengecek nomor induk berusaha, kita juga bisa melalui situs Otoritas Jasa Keuangan. Ini dia tata caranya. Yang pertama, kunjungi situs OJK di ojk.go.id. Yang kedua, pilih menu sesuai untuk mencari data perusahaan efek. Yang ketiga, untuk mencari perusahaan tertentu, gunakan feature Find in Page yang terletak di pojok kanan atas. Yang keempat, masukkan nama perusahaan yang Anda cari, dan status kelegalan perusahaan akan segera muncul di layar. Dengan langkah-langkah tersebut, kita dapat memastikan nih bahwa perusahaan yang kita hadapi memiliki legalitas yang sah dan terdaftar secara resmi. Hal tersebut adalah langkah penting untuk melindungi diri dari potensi risiko dalam berbisnis. Tips yang sangat bermanfaat ya. Akan tetapi, apa sih SIUP itu sendiri? Dan kenapa SIUP itu sangat penting bagi pengusaha? Gimana sih cara mendaftarkannya? Yuk kita bahas. SIUP atau Surat Izin Usaha Perusahaan adalah izin operasional yang diperuntukkan bagi semua perusahaan atau badan melakukan kegiatan usahanya di bidang perdagangan, seperti menjual barang atau jasa. Surat ini wajib dimiliki oleh para pelaku usaha dari perorangan, PT, CV, hingga BUMN untuk menjual bukti bahwa usaha yang dijalankan telah legal dan sah. Perizinan ini akan diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai domisili perusahaan itu didirikan. SIUP sendiri dibuat oleh pemerintah untuk mendata usaha-usaha yang aktif dalam melakukan penjualan barang ataupun jasa. Pembuatan SIUP sendiri memiliki dampak positif kepada perusahaan antara lain yaitu yang pertama bukti legal dan sah sebuah perusahaan yang diberikan oleh pemerintah langsung. Dua, syarat untuk ikut kegiatan lelang yang diselenggarakan
langsung oleh pemerintah. Yang ketiga ada alat untuk mempermudah kegiatan ekspor dan impor. Yang keempat ada kemudahan pengaksesan dana sebagai sumber modal. Yang kelima ada syarat pendukung untuk penggunaan administrasi. Yang keenam ada kemudahan pengembangan bisnis. Dan yang ketujuh ada meningkatkan kredibilitas perusahaan. Namun, tidak semua perusahaan diwajibkan untuk mengurus SIUP yang ditulis pada pasal 4 ayat 1 huruf C Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 garing M-DAX/per/9/2009 yang mengecualikan dengan kriteria yang pertama, perusahaan yang berkegiatan di luar sektor perdagangan. Yang kedua, kantor cabang atau kantor perwalian. Yang ketiga, perusahaan mikro dengan kriteria usaha tersebut berbentuk perseorangan yang dikelola oleh pemilik atau keluarganya yang memiliki laba bersih maksimal 50 juta tidak termasuk biaya bangunan. Nah, SIUP sendiri dibedakan menjadi 4 kategori yang dibedakan berdasarkan modal dan kekayaan. Yang pertama, SIUP mikro, modalnya antara 50 juta. Yang kedua, SIUP kecil, modalnya antara 50 hingga 500 juta. Yang ketiga, SIUP menengah modalnya antara 500 hingga 10 miliar. Dan yang keempat, SIUP besar dengan modal di atas 10 miliar. Nah, SIUP juga memiliki beberapa manfaat. Yang satu, kemudahan mengakses keuangan. Yang kedua, kemudahan pengadaan barang. Dan yang ketiga adalah kemudahan untuk bekerja sama dengan perusahaan besar atau pemerintah. Nah, itu adalah beberapa kategori SIUP dan manfaat-manfaat SIUP sendiri. Menarik sekali ya penjelasannya. Tapi kalian penasaran nggak sih gimana caranya untuk pendaftaran SIUP? Begini caranya. Yuk kita simak sama-sama. Pendaftaran SIUP sendiri bisa dilakukan melalui platform online maupun offline. Nah, jika kalian ingin mendaftarkannya melalui online, caranya cukup mudah. Pertama, siapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti fotokopi KTP, NPWP, surat keterangan domisili, data pendamping perusahaan, pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar, dan materai 10.000. Kemudian kunjungi situs OSS atau Online Single Submission, lalu daftarkan dan isi formulir yang terlampir. Nah, pastikan dokumen tersebut terbaca jelas dan sesuai dengan format yang diminta. Setelah pengajuan, tunggu verifikasi dari pihak berwenang. Nah, verifikasi tersebut dapat dilihat dari notifikasi email mengenai status permohonan. Jika semua syarat terpenuhi dari permohonan disetujui, SIUP Anda akan diterbitkan dan dapat diunduh dari portal OSS. Nah, selanjutnya pendaftaran SIUP melalui platform offline. Yang pertama, datangilah kantor perindustrian dan perdagangan setempat. Yang kedua, ambillah formulir di sana. Jika Anda tidak dapat hadir, dapat diwakilkan oleh orang lain, namun dengan surat kuasa. Yang ketiga, isilah formulir dengan informasi yang benar, kemudian tanda tangani di atas materai. Yang keempat, gabungkan formulir pendaftaran dengan dokumen persyaratan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Yang kelima, lakukan pembayaran administrasi sesuai ketentuan daerah setempat. Yang keenam, tunggu proses verifikasi dari pihak yang berwenang. Dan yang terakhir, jika proses verifikasi Anda disetujui, Anda akan menerima SIUP di kantor Anda. Untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan tertib, mari para pelaku usaha untuk segera melengkapi persyaratan legalitas usahanya, termasuk surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Nah, dengan itu usaha akan memperoleh pengakuan resmi dari pemerintah, meningkatkan kepercayaan mitra bisnis, serta membuka peluang akses ke berbagai program pembiayaan dan pengembangan usaha. Yuk segera daftarkan baik secara online maupun offline, dan nikmati kemudahan dalam pelayanan perizinannya. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the